Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari menjelaskan secara ringkas tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu. Dan kita masih membicarakan seruan yang ke-15, yakni larangan memakan riba dan anjuran bertakwa. Kalau pada kesempatan yang telah lalu telah kita bahas fase dari pengharaman riba, dan juga telah kita bahas yakni kerusakan atau keburukan-keburukan yang disebabkan dengan riba, yang kalau kemudian kita cermati keburukan-keburukan atau kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh riba ini sedemikian banyak, mulai dari inflasi, kemudian dominasi negara yang memberikan hutang kepada negara-negara yang memiliki piutang, harga tidak terkendali, muncul kesenjangan sosial, belum lagi orang-orang yang suka meribakan uangnya, maka akan muncul sifat dan sikap pemalas atas diri dia enggan berusaha. Karena yang ada di benaknya, buat apa dia berusaha kalau kemudian dia bisa membungakan, meribakan uangnya. Belum lagi gap atau kesenjangan antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang miskin semakin bertambah jauh. Bahkan di antara apa yang nampak dari keburukan riba adalah runtuhnya atau bangkrutnya beberapa negara, beberapa peradaban. Inilah yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang telah lalu, dari bahaya-bahaya, keburukan-keburukan riba. Dan pada hari ini adalah bagian kedua dari pembahasan kita pada seruan yang ke-15. Kita sampai kepada macam-macam riba yang diharamkan di dalam syariat. Sebenarnya jemaah rahimani wa rahimakumullah, hukum asal dari muamalah adalah diperbolehkan sampai datang larangan dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Jadi segala bentuk muamalah yang dikerjakan oleh manusia, maka hukum asalnya adalah diperbolehkan. Dan ini persis juga sebagaimana hukum asal dari makanan dan minuman. Makanan dan minuman, hukum asalnya adalah diperbolehkan, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang. Dan perkataan kecuali ini menunjukkan bahwasanya ketika dinisbatkan antara muamalah yang diperbolehkan oleh syariat dan muamalah yang dilarang dalam syariat, maka muamalah yang dilarang dalam syariat sungguh sangat sedikit sekali. Ketika disebutkan hukum asal dari makanan dan minuman adalah halal, diperbolehkan, kecuali datang larangan dalam syariat, maka perkataan kecuali di sana menunjukkan yang dilarang dalam syariat ketika dinisbatkan atau ketika dinisbahkan kepada yang diperbolehkan dalam syariat sungguh sangat sedikit sekali. Maka sungguh salah besar kalau ada sebagian orang yang beranggapan banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, banyak sekali yang
tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Kalau kita ambil contoh minuman, maka yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam minuman itu adalah khamr dan yang semisal dengannya yang bisa menimbulkan mabuk atas zatnya. Lalu minuman yang diperbolehkan dalam syariat, silahkan Anda sebut, ada berapa ratus, berapa ribu jumlahnya. Banyak sekali. Sungguh salah orang yang mengatakan betapa banyaknya yang dilarang di dalam syariat Islam. Enggak. Yang dilarang dalam syariat Islam sedikit, khususnya di dalam bab muamalah dan makan serta minuman. Ketika berbicara tentang riba, maka dia selalu dan senantiasa terkait dengan muamalah. Maka yang dilarang di dalam syariat perkara riba itu hanya 2 atau 3 macam jenis, yakni riba secara umum dilarang dalam syariat dan dia terbagi menjadi 2 atau 3 macam jenis. Jenis yang pertama yang telah kita isyaratkan pada kesempatan pekan yang lalu, riba al-fahish, yang kalau di dalam buku kita halaman ke-186, riba al-fahish, yakni riba yang keji. Seluruh riba keji, tetapi riba jenis inilah yang paling keji, karena riba jenis inilah yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Ali Imran 130 ini. Telah kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu, kalau ada orang yang beralasan, oh riba yang kami lakukan tidak berlipat ganda, yang dilarang dalam Ali Imran adalah riba yang berlipat ganda. Iya, itu adalah fase ketiga dari pelarangan riba. Adapun fase keempat, walaupun tidak berlipat ganda, terlarang semuanya. Riba fahish ini adalah riba yang paling buruk, riba yang kemudian berlipat-lipat. Yang dilipatkan itu bukan hanya dari hutang pokok, tetapi bahkan dari bunga, angsuran yang tidak sempat atau tidak mampu dibayar. Dalam bahasa kita sekarang, bunga berbunga. Ini riba yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus dalam Ali Imran ayat ke-130. Dan mudah-mudahan jemaah semuanya masih ingat ucapan Imam Al-Qurtubi. Ini riba yang paling buruk. Seseorang yang memiliki hutang, kita sebut saja misalnya 100.000 rupiah, maka bisa jadi setelah berlalu 5 tahun hutangnya bisa jadi mungkin 500 atau 1 juta, bunga berbunga. Ini riba yang paling buruk. Makanya secara khusus Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ini di dalam satu ayatnya. Adapun riba jenis yang kedua, sebelumnya jemaah, sebagian ulama membagi riba hanya 2 jenis saja. Tidak memasukkan riba fahish ini ke dalam 2 jenis tersebut. Iya, karena riba fahish ini pada hakikatnya adalah riba nasiah itu sendiri. Jadi sebagian ulama, ya, saya sebutkan dulu lah secara global untuk memberikan kepada Anda kerangka berpikir. Sebagian ulama mengatakan riba itu hanya 2 macam. Yang pertama riba nasiah dan yang kedua riba fadl. Sebagian ulama menambah menjadi riba fahish. Tetapi sebagian ulama yang membagi riba hanya menjadi 2, riba nasiah dan riba fadl, mengatakan riba fahish pada hakikatnya merupakan bagian dari riba nasiah. Begitu ya.
sehingga selayaknya kita tidak perlu bingung kenapa ada yang membagi dua, ada yang membagi menjadi tiga. Ulama-ulama yang membagi riba menjadi dua, nasiah dan fadl, itu tidak mengingkari akan adanya riba fahish, tetapi mereka mengatakan riba fahish itu pada hakikatnya merupakan bagian dari riba nasiah. Lalu apa yang dimaksud dengan riba nasiah? Bisa dilihat halaman 189. Riba nasiah atau riba yang biasa dikerjakan oleh orang-orang Arab jahiliyah, bentuknya adalah seseorang memberikan hutang, akadnya hutang piutang. Akadnya hutang piutang. Seseorang memberikan hutang kepada orang lain sampai batas waktu yang ditentukan. Dan memang seperti itu ya jemaah ya. Kita sudah bahas di masjid kita yang tercinta ini juga, bahwasanya hutang piutang itu harus ditentukan batas waktunya. Seingat saya kita bahas sampai 4 sesi pembicaraan tentang hutang piutang di sini ya. Waktu pertama kali kita bersepakat untuk membahas buku ini, tafsir Ya Ayyuhallazina Amanu, kemudian kita jumpai ternyata di sana ada kurang lebih 90 seruan, maka dihitung, oh 1 tahun kurang lebih 45, jadi 2 tahun. Iya, kalau sekali seruan 1 kali ketemu, betul ya. Ternyata ada 1 seruan yang 4 kali ketemu, belum lagi ada libur-liburnya, betul. Tapi tidak mengapa, insyaallah ta'ala kita jalani pelan-pelan. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesehatan, usia, dan seterusnya. Mungkin Anda masih mengingat bahwasanya hutang piutang itu harus ditentukan tempo pembayarannya. Sebagian ulama mengatakan hutang piutang yang tidak ditentukan tempo pembayarannya akad yang tidak sah. Telah kita sebutkan silang sengketa ulama di dalam masalah ini. Berhutang berapa? 100.000 rupiah. Kapan tempo pembayarannya? 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan. Ditentukan kapan tempo pembayarannya. Kembali kepada riba nasiah, yang seseorang memberikan hutang kepada orang lain sampai batas waktu yang ditentukan, seperti 1 bulan, 1 tahun. Kemudian jika masa pembayaran yang ditentukan antara keduanya tiba dan orang yang berhutang tidak mampu membayarnya, orang yang berhutang tidak mampu membayarnya, maka yang menghutangkan uangnya memberikan opsi, akan aku tangguhkan temponya dengan syarat ada tambahan atas pokok hutang. Inilah riba nasiah, yakni dia ada pada akad hutang piutang. Akad hutang piutang itu jemaah, itu akad tabaruan, akad yang namanya tabaruan, akad kebaikan budi. Akad muamalah di dalam syariat Islam itu macam-macam, di antaranya akad tabaruan, akad kebaikan budi. Di dalam akad tabaruan, seseorang tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun atas akad tabaruan itu. Jadi hutang piutang itu adalah mekanisme muamalah. Ini pembahasan ini agak rumit ya, apalagi kalau kemudian sebagian di antara kita belum pernah mempelajari fikih muamalah. Tapi akan saya coba menjelaskan dengan semudah mungkin. Hutang piutang itu akad muamalah. Yang akad muamalah itu bukan hanya hutang piutang, wakaf, hibah, hadiah, jual beli, sewa menyewa, gadai, itu semuanya akad muamalah.
Dari akad muamalah yang sedemikian banyak, ketika diklasifikasikan, maka di sana ada yang namanya akad tabaruan, yakni akad yang dijalin antara dua belah pihak atau lebih dengan tujuan untuk berbudi baik, kebaikan hati, mencari ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya hutang piutang, itu akad tabaruan. Maka di dalam kaidah pembicaraan akad tabaruan, tidak boleh kemudian yang memberikan itu mendapatkan manfaat dengan dipersyaratkan. Tidak boleh. Masuk ke dalamnya wakaf. Wakaf itu akad tabaruan. Ada orang yang mewakafkan tanahnya, kemudian dia mempersyaratkan, setelah tanah ini saya wakafkan kepada kalian dan kalian membangun masjid, nanti 10% dari kotak infak milik saya. Ini nggak boleh. Tidak boleh. Karena namanya akad tabaruan ini adalah akad kebaikan budi yang tujuannya untuk membantu sesama kaum muslimin, mencari ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Maka ketika kemudian seseorang yang menghutangkan uangnya bertemu dengan orang yang berhutang kepadanya tidak mampu membayar, kalau akadnya hutang piutang, pinjam meminjam, yakni akad tabaruan, dia tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun atas hutang tersebut. Ini pembicaraannya bukan 100.000 menjadi 500.000, lebihnya 400.000. Andai kata 100.000 kemudian dia mempersyaratkan 100.000 satu perak pun tidak boleh. Sebagaimana kemudian akad nasiah ini, maaf, akad riba nasiah ini, ya, misalnya dia kemudian mempersyaratkan, saya pinjamkan uang ini kepada Anda 100.000 rupiah dengan syarat Anda pinjamkan motor Anda kepada saya. Ini lebih nggak boleh lagi, karena di sana kemudian dia mempersyaratkan akad tabaruan yang harusnya merupakan bentuk kebaikan budi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia mengikat satu akad dengan akad yang lain, yang kata para ulama ini bentuk dari bai'ul inah. Walaupun keduanya sama-sama ikhlas, yang berhutang ikhlas kalau dia tidak mampu bayar menambah misalnya 5% dari pokok hutangnya, ikhlas. Ini gak ada urusan sama ikhlas apa enggak. Sebagian orang mengatakan, Ustadz, ya, riba itu tidak diperbolehkan, ya, kecuali, loh kok ada kecualinya? Kecuali dua-dua pelakunya sama-sama ridho. Loh, ini tidak memperhatikan ridho atau tidak ridhonya. Iya. Atau kemudian ada yang beralasan, iya, ini yang tidak diperbolehkan kalau kemudian dia hutangnya beranak pinak. Ini kecil, cuman 6% setahun, sebulan 0,5%, kecil sekali toh, bukan masalah besar kecilnya. Maka mengambil keuntungan dari hutang piutang walaupun hanya 0,5% atau kurang dari itu nggak boleh. Tapi kalau Anda mengambil keuntungan dari perniagaan jual beli, jangankan 0,5%, mau 3 kali lipat pun tidak mengapa. Beda kalau jual beli, terserah mekanisme pasar yang nanti akan menentukan. Ada sebagian orang yang bertanya, seberapa besar kebolehan kita untuk mengambil keuntungan dalam jual beli?
Kita tekankan terlebih dahulu, jual beli, iya jual beli. Tidak ada yang lain, iya betul jual beli. Maka tidak ada batas keuntungan berapapun yang boleh diambil, silahkan. Maka mekanisme pasar yang nanti akan menentukan. Ini model yang pertama, riba nasiah. Dan riba nasiah ini modelnya bisa dua macam. Baik kemudian penambahan tersebut disepakati di awal akad, atau kemudian penambahan tersebut terjadi setelah pihak yang berhutang tidak mampu membayar. Yang biasanya kemudian beredar di sisi kehidupan manusia pada hari ini, model yang pertama, riba nasiah model yang pertama. Kalau tidak mampu membayar selama 1 tahun, maka bunganya begitu ditentukan di awal. Iya. Sedangkan yang kedua tidak ditentukan di awal, tetapi ketika pihak yang berhutang tidak mampu membayar, terjadi diskusi antara kedua belah pihak. Bagaimana ini tidak mampu membayar? Tidak mampu. Kalau begitu ada konsekuensi atas ketidakmampuan kalian membayar. Ini kan yang juga terjadi pada hari-hari ini, restrukturisasi hutang piutang, begitu ceritanya, bahasanya ya, betul ya, bahasanya begitu ya, restrukturisasi hutang piutang. Padahal hutang piutang itu akad tabaruan. Beda kalau akad misalnya akad jual beli. Akad jual beli boleh kemudian di sana ada tambahan atas modal pokoknya. Kita lanjutkan terlebih dahulu yang kedua, riba fadl. Riba fadl yakni riba tambahan. Loh, apa bedanya nasiah dengan fadl? Kalau riba fadl ini ya adalah seseorang menjual atau menukar barang, seseorang menjual atau menukar barang yang barang-barang tersebut masuk ke dalam barang-barang ribawi secara yang pertama tidak satu majelis, dan atau yang kedua tidak serupa. Ini riba fadl. Saya ulangi, riba fadl adalah seseorang menjual atau menukar barang-barang yang termaksud barang-barang ribawi dengan tidak satu majelis dalam kurung tunai dan atau serupa, semisal. Ini riba fadl. Barang-barang ribawi yang disebutkan di dalam hadis di halaman ke-191 ada 6. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Disebutkan di dalam hadis tersebut ada 6 barang ribawi. Jadi apabila seseorang menukar emas 24 karat sebanyak 10 gram dengan emas 22 karat sebanyak 20 gram, walaupun tunai satu majelis tetapi tidak sama, yang satu 10 yang satu 20 gram, maka dia telah terjatuh kepada riba fadl.
dia telah terjatuh kepada riba fadl. Seseorang menukar 10 gram emas 24 karat dengan 20 gram emas 22 karat, tatap muka proses tukar menukarnya satu majelis, tetapi karena di sana ada selisih berat, yang satu 10, yang satu 20, terkenalah riba fadl. Mungkin akan ada yang mengatakan, Ustadz, iya kan beda antara 20, betul, beda antara 24 karat dengan 22 karat. Iya memang beda. Kok tidak boleh berbeda timbangannya? Nggak boleh. Lalu bagaimana caranya? Jual dulu yang 24 karatnya, terima uangnya, beli yang 22 karatnya, selesai toh. Mudah sekali sebenarnya. Jual dulu yang 24 karatnya, terima uangnya, kemudian beli yang 22 karat, selesai sudah. Mudah. Andai seseorang kemudian dia membeli emas 24 karat sebanyak 10 gram tunai, akan tetapi waktu penyerahan pembelian emasnya itu adalah ditunda esok hari, ini juga riba karena tidak satu majelis. Maka tabungan emas itu nggak boleh, jemaah. Tabungan emas itu nggak boleh. Anda menabung berapa misalnya 10.000 dapat sekian gitu ya, emasnya mana? Emasnya tidak ada. Adanya kalau baru Anda klaim, padahal nggak boleh itu. Ngeriba fadl. Makanya Rasul mengatakan, lihat di dalam hadis halaman ke-191, ya, sejenis barangnya dengan tunai dan sama timbangannya. Sejenis barangnya dengan tunai dan sama timbangannya. Jadi kalau seseorang membeli emas dalam tanda kutip menabung, dan emasnya itu baru dia dapatkan besok, lusa, sepekan, 2 pekan lagi, itu pun kalau dia klaim berarti tidak tunai. Loh kok tidak tunai Ustadz? Pihak yang menyediakan emas masih berhutang kepada yang menabung. Itu kan logikanya, betul nggak? Pihak yang menyediakan emas masih berhutang kepada yang nabung. Tidak boleh. Disebutkan di dalam hadis ini ada 6 barang ribawi. Para ulama berbeda pendapat, apakah barang yang masuk ke dalam barang ribawi yang menjadikan akad tersebut terjatuh kepada riba fadl. Hanya 6 saja. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah barang ribawi. Kita katakan barang ribawi ini bukan barang itu secara zatnya ribawi, ya enggak ya, tetapi ini istilah saja. Apakah barang ribawi yang apabila seseorang melakukan penyimpangan di dalam transaksinya terjatuh kepada riba fadl? Kira-kira kayak gitulah kalimat yang baik. Hanya 6 ini saja ulama berbeda pendapat, dengan 2 pendapat besar. Pendapat pertama mazhab Zahiriyah, dan dikuatkan oleh seorang imam dari mazhab Hambali yang bernama Ibnu Ukail. Ibnu Ukail ini imam dari mazhab Hambali. Ada yang menyebutnya Ibnu Ukail, ada yang menyebutnya Ibnu Akil. Mazhab Zahiriyah dan Ibnu Ukail atau Ibnu Akil berpendapat barang-barang ribawi hanya 6 ini saja, yakni selain 6 ini tidak termaksud barang ribawi.
Hanya 6 ini saja. Adapun pendapat kedua, dan ini pendapat jumhur ulama, barang-barang ribawi 6 itu dan yang lainnya. 6 tersebut dan yang selainnya. Walaupun kemudian mereka berbeda pendapat bagaimana menentukan yang selainnya itu. Mereka berbeda pendapat. Barang-barang ribawi, kata jumhur ulama, 6 tersebut yang ada di dalam halaman 191 dan yang selainnya, walaupun mereka berbeda pendapat di dalam menentukan yang selainnya itu seperti apa. Ada 3 pendapat besar bagaimana cara ulama menentukan yang selainnya. Ada 3 pendapat besar. Pendapat pertama, pendapatnya Imam Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Ahmad, yang mengatakan bahwasanya barang-barang ribawi yang selainnya itu dirujukkan kepada barang-barang ribawi yang 6 ini. Emas dan perak, cara transaksinya adalah ditimbang. Cermati kalimat saya ya. Ini mazhabnya Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Emas dan perak, cara transaksinya adalah ditimbang. Maka segala sesuatu yang cara transaksinya adalah dengan cara ditimbang, maka termaksud barang ribawi. Konsekuensinya apa? Besi juga barang ribawi, karena besi ditimbang ya, ton. Adapun yang keempat, kan ada 6 di dalam layar kita, itu ada 6. Emas dan perak, cara transaksinya. Saya berusaha pelan-pelan ini ya, untuk apa? Takrib lil faham, untuk mendekatkan pemahaman. Emas dan perak, cara transaksinya ditimbang. Nggak ada orang yang beli emas dan perak sekarung, nggak ada. Ditimbang. Iya. Maka seluruh barang-barang yang cara transaksinya ditimbang, menurut Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, termaksud barang ribawi, semisal besi. Adapun yang 4 selain emas dan perak yang disebutkan di depan, yang ada di depan Anda, maka cara transaksinya adalah ditakar. Ditakar. Takar itu liter, volume, kati, pikul. Itu ditakar. Satuan takaran, satuan timbangan. Maklum ya, gandum hukum asalnya ditakar, bukan di kilo. Dan ingat, ketika berbicara timbang, takar, ukur dalam syariat kita, yang berlaku adalah apa yang ditimbang, ditakar, diukur pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh enggak Ustadz, di sisi kita gandum tidak ditakar, tapi di kilo. Enggak berlaku ketentuan kita, karena pembicaraan syariat ini takar, timbang, ukur
di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini merujuk kepada sesuatu yang terjadi pada saat itu. Begitu ya. Ini harus kita, ada kaidah bagus sekali. Sebentar, saya bacakan kaidahnya. Maka nafi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahlil madinati mikyalan fahuwa mikyal, wa makana fil ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahlil makkati mawazinan fahuwa mauzun ila yaumil qiyamah. Oh, ini kaidah bagus sekali. Kaidah ini kaidah yang baku. Jadi kalau Anda hendak mempelajari fikih muamalah, maka setidak-tidaknya Anda harus mengetahui kaidah ini. Apa dikatakan di dalam kaidah tersebut? Maka nafi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahlil madinati mikyalan fahuwa mikyal. Apa saja yang dikenal oleh penduduk Madinah pada zaman Rasulullah sebagai barang yang lazim diukur dengan takaran, maka diukur dengan takaran. Wa makana fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahlil Makkah, dan apa saja yang dikenal oleh penduduk Mekah pada zaman Nabi sebagai barang yang lazim ditimbang, maka dia ditimbang sampai hari kiamat. Maka yang berlaku timbangan, takaran, ukuran, yakni timbangan, takaran, ukuran pada saat itu. Walaupun kemudian terjadi pergeseran jemaah, jangankan zaman itu ke zaman ini, zaman saya kecil zaman dahulu, saya sering sekali kalau disuruh oleh nenek saya pergi beli telur 1 butir. Telur pada zaman dulu dibutir ya, betul enggak? Hah? Generasi tahun 90-an lah yang kemudian baru menjumpai telur di kilo. Kalau generasi saya ini tahun 80-an disuruh ke warung bolak-balik beli telur itu butiran. Coba tuh. Ya. Zaman dulu itu beras itu tidak di kilo. Pakai apa? Pakai canting. Canting. Apa? Canting. Ya, black apa? Black susu. Hah? Black susu. Iya begitu maksud saya. Black susu. Black susu ya. Sekarang tiba-tiba di kilo. Padahal zaman kita kecil dulu ditakar. Berapa? 1/4 liter. Ah, itu ada takarannya tuh dari black susu, kaleng susu. Ada kayunya untuk meratakannya. Gitu kan. Sekarang berubah, hampir-hampir tidak ada warung yang menjual literan. Kembali kepada pembicaraan kita, maka yang 4 yang lain, yakni jawawut, kurma, garam, ya, kata Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, cara transaksinya adalah ditakar. Maka segala sesuatu yang cara transaksinya ditakar, dia masuk ke dalam barang ribawi, kata Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Artinya apa? Ya, kalau kayak gitu seseorang yang beli apa, duku ditakar ya. Ya. Takar apa timbang? Termaksud barang ribawi. Tapi kalau beli motor, menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, motor barang ribawi enggak? Tidak pernah ada orang beli motor ditimbang dan ditakar.